Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat siang teman-teman. Balik lagi di video YouTube Ica. Oke teman-teman, seperti biasa di minggu ini setelah seminggu kemarin kita libur tidak membuat learning journal, minggu ini mulai lagi dengan kebiasaan kita tiap minggu, yaitu membuat jurnal mengenai review serta pengulasan kembali mengenai materi ataupun yang sudah Ica pelajari di mata kuliah public speaking di minggu kemarin. Jadi sampai kita sampai habis. Oke teman-teman, jadi langsung saja ya kita ke pengulasan materi dari kelompok 4 yang sudah dipresentasikan kemarin. Jadi teman-teman, video pembelajaran atau pengulasan materi kali ini berjudul syarat-syarat public speaking, faktor pendukung serta faktor penghambat. Nah, jadi teman-teman, untuk menjadi pembicara yang efektif terdapat beberapa syarat fundamental yang harus dipenuhi. Yang pertama itu ada pengulasan materi atau knowledge, yaitu memahami topik secara mendalam agar dapat menyampaikannya dengan jelas dan menjawab pertanyaan dengan benar dari audiens. Selanjutnya ada kepercayaan diri atau self confidence, yaitu keyakinan pada kemampuan diri sendiri untuk berdiri di depan orang banyak tanpa rasa ragu yang berlebihan. Yang ketiga ada persiapan yang matang atau prepare, yaitu menyusun materi secara terstruktur, berlatih intonasi, dan menyiapkan alat bantu jika diperlukan. Yang keempat ada pengenalan audiens, yaitu mengetahui siapa yang akan mendengarkan agar bahasa dan gaya penyampaian dapat disesuaikan dengan minat serta kebutuhan dari mereka. Nah teman-teman, yang kelima itu ada keterampilan teknis 3V, menguasai aspek visual atau bahasa tubuh, vokal yang menyangkut artikulasi dan intonasi. Selanjutnya ada serta verbal atau pilihan kata. Nah, selanjutnya itu ada faktor pendukung dari public speaking. Teman-teman, beberapa faktor yang dapat meningkatkan kualitas penampilan di depan publik itu meliputi: yang pertama adalah bahasa tubuh yang positif, penggunaan gesture tangan di area dada hingga pinggang, dan kontak mata yang fokus membantu membangun koneksi dengan audiens. Selanjutnya ada kredibilitas, yaitu yang pertama ada etos, membangun kepercayaan audiens melalui penampilan yang rapi, rekam jejak yang relevan, atau sikap yang profesional. Yang ketiga ada latihan yang teratur, yaitu melakukan stimulasi atau merekam diri sendiri saat berlatih, tujuannya untuk mengevaluasi dari kekurangan. Selanjutnya ada struktur yang jelas, 5C, yaitu menyampaikan pesan dengan clarity atau kejelasan, yang ringkas dan konsisten, credibility, dan koneksi. Nah teman-teman, yang keempat juga ada pengalaman. Semakin sering seseorang melakukan public speaking, semakin tinggi juga kemampuan mereka dalam mengelola suasana dan kendala di lapangan. Nah, dalam public speaking juga ada faktor penghambat. Apa aja sih faktor penghambat dari public speaking? Nah, hambatan yang sering kali muncul dari faktor internal maupun teknis dalam public speaking, yaitu yang pertama ada faktor psikologis, rasa takut salah, takut ditertawakan, atau kecemasan berlebih yang biasa kita sebut dengan nervous juga dapat menyebabkan pemikiran menjadi tidak jernih. Yang kedua ada kurangnya persiapan, yaitu tidak berlatih atau tidak mengenali audiens seringkali membuat pembicara kehilangan arah di tengah presentasi. Selanjutnya ada hambatan sematik dan teknis. Jadi teman-teman, penggunaan kata-kata yang sulit dimengerti atau ambigu, atau adanya gangguan suara, atau juga bisa dengan artikulasi yang tidak jelas. Selanjutnya ada kurangnya energi, yaitu pembukaan yang datar atau gaya bicara dari si pembicara yang monoton itu tanpa antusiasme itu dapat membuat audiens cepat bosan, jadi cepat bosan mendengarinya gitu. Selanjutnya ada ketergantungan pada naskah, yaitu membaca teks atau slide secara terus-menerus mengurangi interaksi dan kesannya itu pengolahan materi. Jadi dia tuh terlalu fokus pada PPT yang dia bikin gitu. Jadi dia udah datar aja gitu, jadi kadang audiens pun nggak mengerti apa yang dia bicarakan gitu teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya itu seperti biasa ya, kita ada praktik public speaking maju ke depan 3 orang, satu orangnya itu mempunyai waktu 10 menit ya, seperti biasa sih kayak gitu. Nah cuma ini tuh materinya agak banyak, jadi durasi review materi yang kemarin sudah dipresentasikan oleh kelompok 4 juga lumayan banyak gitu. Intinya kayak gitu sih, sama aja kayak minggu-minggu sebelumnya, cuma materi ini tuh lebih banyak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian review atau pengulasan materi serta praktik dari public speaking minggu kemarin. Mungkin segitu aja ya teman-teman, kita lanjut di minggu depan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata atau kesalahan nanti dalam pengeditan, karena saya juga masih dalam tahap dan proses belajar. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.